guide us through this barren land until we reach the promised. Shalom umat-umat Tuhan. Renungan pagi tanggal 26 Januari 2026 berjudul Saatnya Tercerai Berai bagian pertama. Sebelumnya mari kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas hari yang baru yang Engkau telah anugerahkan. Saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, serta pengalaman iman umat-Mu di masa lalu, kiranya Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Ajari kami memahami kebenaran-Mu dengan bijaksana, agar iman kami tidak goyah, melainkan bertumbuh semakin dewasa di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan untuk hari ini terdapat dalam Yohanes 16 ayat 32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai beraikan. Renungan pagi ini akan ada 4 bagian. Hari ini kita masuk di bagian pertama. Joshua Leach menggunakan kata-kata yang penuh makna Alkitabiah ketika ia menulis 2 hari setelah kekecewaan di bulan Oktober, bahwa hari ini gelap, domba-domba tercerai berai, dan Tuhan belum datang. Kehampaan rohani yang mendalam selalu mengarah pada kekecewaan dan tercerai berainya orang percaya. Begitu pula dengan penganut pekabaran Miller akan kedatangan Yesus pada akhir tahun 1844 dan awal tahun 1845. Singkatnya, mereka mengalami disorientasi dan kebingungan saat mereka berusaha menemukan makna dalam pengalaman pahit mereka. Harapan yang tinggi telah menuntun mereka pada keputusasaan yang dalam. Mustahil untuk mendapatkan gambaran yang sepenuhnya tentang kekecewaan para penganut pekabaran Miller. Tetapi kemungkinan sebagian besar dari mereka meninggalkan iman Advent mereka dan kembali ke gereja mereka sebelumnya, atau hanyut ke dalam ketidakpercayaan sekuler. Kita dapat melihat mereka yang tetap berharap pada kedatangan Kristus yang segera sebagai salah satu dari 3 kelompok yang terbentuk. Pertanyaan besar yang dihadapi mereka semua adalah, apakah sesungguhnya, jika ada, yang telah terjadi pada tanggal 20 Oktober di akhir 2300 nubuatan Daniel 8 ayat 14. Kelompok pertama yang muncul setelah kekecewaan yang dapat diidentifikasi adalah para penganut paham spiritualisme. Kelompok Advent ini mengklaim bahwa gerakan itu benar, baik dalam hal tanggal maupun peristiwanya, yaitu Kristus datang pada 22 Oktober. Namun, kedatangannya adalah secara rohani masuk ke dalam hati mereka, bukan kedatangannya kembali yang secara visual di awan-awan langit. Dengan penafsiran itu, mereka mengambil langkah besar menjauh dari pemahaman Miller tentang Alkitab. Mereka mulai mengartikan maknanya secara rohani, bahkan menyangkut hal-hal yang jelas berbicara tentang peristiwa-peristiwa harafiah. Dan dengan itu mereka membuka diri terhadap segala macam tipu daya spiritualisme. Fanatisme mudah muncul di antara para penganut spiritualisme ini. Beberapa menyatakan bahwa karena mereka berada di dalam kerajaan, mereka tentu saja tidak berdosa dan bebas dari dosa. Di antara kelompok itu, ada yang mengambil suami dan istri yang rohani, yang justru memberi hasil yang sangat tidak rohani. Yang lain berpendapat bahwa karena mereka berada di milenium ke-7,
maka bekerja adalah salah. Dan yang lain lagi, mengikut perintah Alkitab bahwa anggota kerajaan akan menjadi seperti anak kecil, membuang garpu dan pisau, makan dengan tangan mereka, dan merangkak dengan tangan dan lutut mereka. Tidak perlu dikatakan lagi bagaimana ledakan antusiasme karismatik melanda jajaran mereka. Ada pelajaran penting bagi kita di sini. Kita perlu berhati-hati dan harus cerdas dalam membaca firman Tuhan, menyingkirkan makna kitab suci yang sebenarnya berarti membuka diri terhadap bencana rohani. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh hikmat, terima kasih atas peringatan dan pelajaran rohani hari ini. Tolong kami agar selalu rendah hati, teliti, dan setia dalam mempelajari firman-Mu. Jauhkan kami dari penyesatan dan fanatisme yang menyesatkan, dan tuntun kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu sampai akhir zaman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini.